Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feni Artiningsih. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian program linier menggunakan metode simplex, metode dualitas, dan metode sensitivitas. Oke, kita langsung saja untuk ke permasalahannya. Berikut permasalahannya. Perusahaan sepatu bangkit membuat 3 merek sepatu, yaitu sepatu merek A, B, dan C. Untuk memproduksi sepatu-sepatu tersebut, perusahaan menggunakan 3 jenis mesin. Mesin yang pertama memiliki kapasitas 80 jam, dan mesin kedua memiliki kapasitas 20 jam, dan mesin ketiga memiliki kapasitas 8 jam. Jumlah waktu yang dibutuhkan tiap mesin untuk memproduksi merek A adalah 8 jam, 4 jam, dan 2 jam. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi merek B secara berturut-turut adalah 6 jam, 2 jam, dan 1 jam. Sedangkan untuk memproduksi merek C adalah 1 jam, 2 jam, dan 1 jam. Kemudian keuntungan per buah untuk masing-masing sepatu merek A, B, dan C adalah 60.000, 30.000, dan 20.000. Yang pertama, kita disuruh untuk menentukan keuntungan maksimum menggunakan metode simplex. Yang kedua, tentukan bentuk dual dan solusi dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, apakah permasalahan tersebut termasuk pada kasus kemerosotan? Jelaskan. Yang keempat, tentukan PO apabila perusahaan tersebut tidak menggunakan mesin 4 dengan kapasitas 16 jam dan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi tiap merek sepatu A, B, C secara berurut adalah 3 jam, 1 jam, dan 1 jam. Oke, langkah pertama, kita harus membuat model matematika terlebih dahulu. Kita misalkan, X adalah banyaknya sepatu merek A yang akan diproduksi, dan Y adalah banyaknya sepatu merek B yang diproduksi, kemudian Z adalah banyaknya sepatu merek C yang diproduksi. Nah, kemudian fungsi tujuannya, karena tadi di keuntungannya itu adalah 60.000, 30.000, dan 20.000, maka diperoleh fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 60X plus 30Y plus 20Z. Ini dalam bentuk ribuan ya teman-teman. Kemudian untuk kendala yang pertama yaitu ada 8X plus 6Y plus Z kurang dari sama dengan 48. Kendala yang kedua 4X plus 2Y plus 2Z kurang dari sama dengan 20. Dan kendala yang ketiga adalah 2X plus 1Y plus Z kurang dari sama dengan 8. Dengan pembatas non negatif X, Y, Z lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan langkah tersebut kita menggunakan tabel Excel. Oke, kita langsung saja. Namun sebelumnya akan saya kopikan terlebih dahulu untuk fungsi tujuan dan kendalanya. Oke, kita buka terlebih dahulu Excel-nya. Kita kopikan permasalahan tadi, kendala dan fungsi tujuannya. Langkah pertama kita harus membuat bentuk bakunya terlebih dahulu. Untuk fungsi tujuannya menjadi 60X plus 30Y plus 20Z plus 0S1 0S2 S3. Kemudian untuk kendalanya yaitu 8X plus 6Y plus Z plus 1S1 plus 0S2 plus 0S3 sama dengan 48. Kemudian untuk kendala yang kedua, ini kita kopikan saja agar lebih mempercepat. Kendala yang kedua yaitu 4X, kemudian 2Y, 2Z,
Nah, yang ini jadi S1-nya 0, S2-nya yang 1, baru S3-nya tetap 0. Sama dengan 20. Selanjutnya, lagi untuk kendala yang ketiga, yaitu 2X plus Y plus Z. Ini 0, S1-nya. Kemudian di S3, variabel Z-nya 1 sama dengan 8. Oke teman-teman, setelah terbentuk bentuk bakunya, langkah selanjutnya adalah melakukan iterasi 0 atau iterasi yang pertama, iterasi awal. Kita buat terlebih dahulu, yang pertama ada YJ, ada VB, ada X, Z, Z, ada S1, S2, dan S3, kemudian ada NK di kanannya. Nah, untuk VB-nya tadi kan 0, maaf ada S1, S2, dan S3. Kemudian untuk nilainya tadi 0 semua ya teman-teman. Kemudian untuk pada kendala yang pertama itu ada X-nya ada 8, Y-nya 6, kemudian Z-nya 1. S1-nya 1, S2-nya 0, dan 0, kemudian NK-nya adalah 48. Untuk kendala yang kedua, yaitu ada 4, 2, Z-nya 2, kemudian untuk S1-nya 0, S2-nya 1, dan S3-nya 0, dengan NK 20. Lanjut untuk kendala yang ketiga, yaitu X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya 1, kemudian S1-nya 0, S2-nya 0, dan S3-nya 1, dengan NK 8. Oh iya teman-teman, karena ini memaksimumkan, berarti ini kita tulis di max ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya kita mencari JJ dulu. JJ itu diperoleh dari hasil perkalian pada koefisien ini, X, Y, Z ini dikalikan dengan JJ pada variabel basisnya. Kita hitung terlebih dahulu, nanti 8 dikali dengan 0. Nah, ini kita kunci agar nanti bisa tinggal kita tarik. Kemudian 4 dikalikan dengan 0, kita kunci juga. Kemudian 2 kita kalikan dengan 0 juga. Kemudian kita kunci, enter. Oke, kita peroleh nilai 0. Kemudian kita untuk nilai JJ pada kolom X, kemudian kita tarik. Nah, semuanya 0. Kemudian langkah selanjutnya adalah menuliskan JJ. Ini ya teman-teman sudah ada pada soalnya tadi, pada fungsi tujuannya itu 60, 30, 20, dan untuk ini 0, 0, 0. Nah, kemudian kita mencari JJ min ZJ. Min J. Oke, tinggal kita tarik lagi. Nah, sehingga kita peroleh nilai JJ min JJ itu masih negatif, masih banyak yang negatif ya. Berarti iterasi ini, oh ya ini belum kita tulis. Iterasi awal ini masih belum optimal karena pada baris JJ min JJ masih terdapat banyak negatif. Kemudian sebentar, ini untuk lebih indah tampilannya kita kita tabel terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lihat pada JJ min JJ ini kan masih banyak yang negatif. Nah, kita pilih
yang nilainya itu paling kecil, yaitu negatif 60. Nah, berarti ini merupakan kolom kuncinya. Kita kasih warna berbeda. Kemudian langkah berikutnya kita harus menentukan elemen kuncinya. Untuk menentukan elemen kunci kita harus mencari indeksnya terlebih dahulu. Nah, indeks ini diperoleh dari NK dibagi dengan kolom kunci. Nah, kita sudah peroleh nilai indeksnya. Nah, ini kita tabel sekalian saja, biar sama. Kita pilih indeks yang terkecil, yaitu 4. Berarti baris kuncinya ini terletak pada S3, baris S3. Kasih warna. Nah, sehingga diperoleh elemen kunci tadi adalah yang dilewati oleh kolom dan baris. Nah, ini merupakan elemen kuncinya. Kemudian, karena ini masih belum optimal, kita lanjut ke iterasi berikutnya, yaitu iterasi 1. Kita kopikan saja kolomnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke iterasi berikutnya. Itu iterasi pertama. Nah, untuk mempercepat, kita kopikan terlebih dahulu tabelnya. Nah, kemudian karena ini menjadi elemen kunci, berarti yang S3 kita ganti dengan X. Nah, selanjutnya perhitungannya kita mulai dari ini, baris X terlebih dahulu. Kita rubah hitam dulu. Sama dengan dibagi dengan elemen kuncinya. Kita rubah warna dulu. Dan kita rubah ke fraction. Oke, selanjutnya untuk baris yang S1 ini, kita masukkan 8 kolom sebelumnya dikurangi dengan elemen yang sudah ada dikalikan dengan 8 lagi. Karena merupakan kolom kuncinya. Kita kunci. Kita tarik. Nah, oke, selanjutnya dengan cara yang sama, namun berbeda di kolom-kolomnya tadi. 1 kali 4. Kita kunci. Oke. Kemudian kita cari CC-nya dengan cara yang sama. Kita kalikan ini yang ada di kolom X
dengan ZC-nya. Oh iya, sebelumnya ini, sebentar, ini diganti terlebih dahulu karena tadi kan, karena ini masih S3 ya, sedangkan sekarang sudah menjadi X, berarti ZC-nya berubah menjadi 60. Karena koefisien X pada fungsi tujuan memang 60 ya. Oke, selanjutnya kita cari ZC-nya. Kali dengan kolom ZC. Sama caranya, jadi kita kunci agar lebih mempermudah nanti ketika kita tarik. Kita kalikan dengan sama semua ya. Kita tarik agar diperoleh hasil yang sama. Agar rumus yang menggunakan rumus yang sama maksudnya. Nah, oke. Selanjutnya kita ZC ini tinggal kita kopikan saja karena tidak berubah ya untuk nilai ZC-nya. Kemudian yang terakhir kita cari nilai CC min YC. Tarik. Oke, teman-teman, karena di baris CC min YC ini sudah tidak ada yang negatif atau sudah positif semua, artinya iterasi ini telah berakhir. Sehingga diperoleh nilai optimumnya yaitu 240 atau bisa kita tuliskan terlebih dahulu di sini perusahaan tersebut. Jadi perusahaan bangkit ya. Memperoleh keuntungan maksimum sebesar, karena tadi dalam ribuan berarti ini 240.000. Ini ya teman-teman untuk keuntungan maksimumnya. Saya kasih warna lain biar. Nah, kemudian ini kita rapikan terlebih dahulu biar. Oke. Kemudian banyaknya. Kemudian ini kan diperoleh keuntungan maksimum sebesar 240.000. Nah, karena ini ada di VB itu X, berarti tadi kita ingat bahwa X merupakan banyaknya sepatu A yang diproduksi, berarti memperoleh keuntungan maksimum sebesar 240.000 dengan jumlah sepatu A yang diproduksi adalah 4 buah. Sedangkan untuk sepatu yang lain itu tidak diproduksi karena pada VB ini tidak ada variabel Z dan Z sehingga dianggap 0. Oke, ini untuk pertanyaan yang pertama, menjawab pertanyaan yang pertama yaitu tentang metode Simplex. Kemudian kita coba lihat untuk pertanyaan berikutnya. Tentukan bentuk dual dan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menentukan dualnya. Kita kembali ke Excel lagi. Oke, karena ini tadi bentuk primalnya maksimum, maka bentuk dualnya ini kita kopikan di bawah saja agar lebih mempermudah. Oke, ini sudah terkopi semua. Ini kan dalam bentuk primalnya.
Zmax tadi kan memaksimumkan ini. Memaksimumkan. Kemudian kita rubah ke bentuk dual. Ini bentuk primal ya. Kita tambah baris saja supaya tidak terlalu mepet. Bentuk primal. Nah, kemudian kita rubah bentuk dualnya. Dikarenakan bentuk primalnya memaksimumkan, berarti bentuk dualnya adalah meminimumkan. Maksudnya di sini meminimumkan itu meminimumkan pengeluaran perusahaan tersebut ya. Oke, karena ini Z, maka kita pakai variabel lain. Misalnya T. Karena T ini Z max, berarti karena ini max, maksimum berarti kita pakai T min. Nah, bentuk dualnya berubah menjadi 48. X menggunakan ini ya, ruas kanan koefisien kendalanya 8X plus 20Y plus 8Z. Dengan kendalanya yaitu ada 8, kita rubah variabelnya dengan ABC ya teman-teman. 8A plus 4B plus 2C. Karena minimum berarti harus lebih dari. Lebih dari 60. Kemudian untuk kendala yang kedua ini menggunakan yang Y dengan nanti koefisien ruas kanannya adalah 30. Itu 6A plus 2B plus C kita kopikan. Lebih dari sama dengan 30. Oke, untuk yang terakhir ini kita copy saja agar lebih mempermudah. A, kita fokus untuk yang awalnya variabel Z ini ya, teman-teman. Jadi kan jadi A, 2B, dan C. Nah, 2B dan C kurang dari sama dengan 20. Nah, ini jadi bentuk, oh ini belum. Untuk A, B, C harus lebih dari sama dengan 6. Kita kopikan ini saja untuk tandanya. Lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi ini teman-teman, untuk yang awal bentuk primalnya itu maksimum, kita rubah menjadi minimum. Ini misalnya Z, kita bisa rubah menjadi T. Kemudian untuk kendalanya juga berubah. Yang awalnya 8X plus 6Y plus Z kurang dari sama dengan 48 menjadi 8A plus 4B plus 2C lebih dari sama dengan 60. Karena meminimumkan maka harus lebih dari untuk tanda pada kendalanya. Oke teman-teman, selanjutnya kita menentukan bentuk baku dari permasalahan tersebut. Bentuk bakunya untuk kendalanya yaitu 8. Kita kopikan saja agar lebih cepat. Nah, karena ini lebih dari, maka kita kurangkan dengan variabel surplusnya. S1, kemudian kita tambahkan S2, variabel 0 S2, dan 0 S3, karena ada 3 kendala ya. Kemudian kita sama dengan 60. Kemudian
Yang kendala kedua 6A plus 2B plus C. Nah, untuk yang S1-nya 0, kemudian S2-nya negatif 1, kemudian untuk S3-nya tetap 0 sama dengan 30. Kemudian untuk yang terakhir, S1 plus 0 S2, nah kita kurangkan dengan variabel surplusnya S3. Sama dengan 0. Sama dengan 20. Kemudian setelah kita bentuk kendala, nah ini kan masih negatif-negatif ya. Kita perlu menambahkan variabel artificialnya. Bisa kita bentuk buat tabel saja untuk lebih mempermudah. Ini ada variabel A, B, C, S1, S2, S3, dan NK. Kita masukkan dulu, ini 8, 4, 2, negatif 1, 0, 0, 60. 6, 2, 1, 0, negatif 1, 0, 30. Kemudian yang terakhir ada 1, 2, 1, 0, 0, negatif 1. 20. Nah, ini karena ini belum membentuk matriks identitas, jadi kita perlu menambahkan tadi variabel artificial tadi ya. Oke, kita tambahkan terlebih dahulu. Ini ada A1, A2, dan A3. Untuk A1 berarti ini 1, 0, 0. Untuk yang A2 0, 1, 0, dan yang A3 satu lagi 0, 0, dan 1. Nah, sehingga kalau kita lihat ini sudah membentuk matriks identitas. Kita kasih warna lain agar lebih nampak. Nah, kemudian ini kita rubah di kendalanya, kita tambahkan terlebih dahulu. Plus 1 A1. 0 A2. 0 A3. Juga kita tambahkan 0 A1, 1 A2, 0 A3. Nol A1, 0 A2, 1 A3. Untuk ininya juga jangan lupa non negatifnya. S1, S2, S3, A1, A2, dan A3. Semuanya lebih dari sama dengan 0. Setelah diperoleh matriks identitasnya, langkah selanjutnya kita rubah terlebih dahulu untuk fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya ini kan meminimalkan karena tadi kita tambah dengan variabel artifisial. Nah, kita harus segera mungkin untuk merubah atau menghilangkan variabel artifisialnya ini. Nah, ini tuh dengan cara memisalkan suatu
bilangan positif terbesar. Nah, kita misalkan dengan M. Nah, ini berarti kita tambah terlebih dahulu. 0 S1, 0 S2, 0 S3, kemudian kita tambahkan tadi dengan suatu bilangan positif terbesar tadi, M kalikan A1 plus M kalikan A2. Nah, sudah diperoleh fungsi tujuan yang baru. Nah, dikarenakan kita mau menyelesaikan minimum ini, fungsi tujuan ini dengan menggunakan metode simplex maksimum atau maksimasi, maka kita kalikan dengan negatif 1. Jadi ini berubah menjadi Tmax. Tmax sama dengan min nah, sama dengan kita kalikan, dikarenakan kalikan negatif 1 semua, jadi ini menjadi negatif. Tandanya berubah. Nah, oke. Selanjutnya kita buat iterasi awal. Karena kita menggunakan langkah yang sama, ya ini seperti tadi yang maksimum, kita tuliskan terlebih dahulu ada JJ, ada VB, ada A, variabel A, B, C, kemudian ada S1. Untuk mempermudah ini kita kopikan aja ya. Kita hilangkan dulu warnanya. Nah, oke. Nah, untuk VB-nya, untuk VB ini ada A1, A2, dan A3. Oh, ini kurang. Maaf, ini kurang A3. A3. Ini juga kurang. Nah, ini berarti kan untuk nilai VB-nya ini ada S1, S2, S3. Selanjutnya ini variabel basisnya kita masukkan ada A1. Ini tadi yang di matriks identitas ini ya. A1, A2, dan A3. Nah, untuk JJ-nya ini ada min M, oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk perhitungan JJ-nya. Langkahnya sama dengan metode yang maksimum tadi. Nah, ini karena ada M-nya, jadi kita tidak harus kita menghitung manual, tidak bisa menggunakan rumus, yaitu min 8 dikali min M ditambah
6 dikali min M ditambah 1 dikali min M. Hasilnya min 15 M. Kemudian untuk yang pada kolom B itu berarti 4 tambah 2 tambah 2, 8 berarti min 8M. Kemudian untuk yang C itu 4M, min 4M. Yang S1 berarti M. Ini juga M, M, min M, min M, dan min M. Kemudian kita tuliskan JC-nya. Kita sesuaikan dengan ini. Ada negatif 48, negatif 20, negatif 8. Ini 0 ya. Negatif M. Yang ini kita juga hitung. Berarti ini 6, 9, 110 ya. 100 min 110 M. Oke, perhitungannya sama ya dengan yang ini tadi. Kemudian ini kita tabel dulu aja. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari CC min ZC. Tinggal kita kurangkan, berarti 15M plus 48. Kemudian yang ini 8M plus 20 min 4M plus 8. Yang ini M tetap M ini 0 tetap min. Nah, dikarenakan pada baris CC min CC ini masih ada yang negatif, maka kita harus melakukan iterasi berikutnya karena belum optimal. Kita lihat pada baris CC min CC ini yang nilainya paling kecil yaitu ini ya, karena ini negatif 15M. Kita kan tadi sudah memisahkan bahwa M adalah angka bilangan positif terbesar. Nah, jadi semisal bilangan tersebut dikalikan dengan negatif 15, mesti tentunya akan menghasilkan negatif yang lebih besar, sehingga ini merupakan kolom kuncinya. Kita kasih warna. Nah, kita cari dengan indeks untuk menentukan mana baris kuncinya. Kita bagikan NK dengan kolom kuncinya. Nah, kita peroleh baris kuncinya itu di A2. Kita kasih warna. Nah, kita peroleh elemen kuncinya adalah 6. Oke, selanjutnya kita lanjutkan iterasi berikutnya. Kita kopikan saja.
Ini kita hitam dulu. Kemudian. Nah, langkah selanjutnya ini kan tadi awalnya itu A2, kita rubah dengan A, variabel A. Yang awalnya min M berarti kita rubah menjadi min 48. Oh iya, sebelumnya maaf teman-teman, ini ternyata ini masih salah ini nulisnya. Harusnya ini variabelnya kita ganti ABC ya. Jadi yang ini juga ABC, mohon maaf. Malah masih X. Juga. Oke, kita lanjutkan. Ini min 48, kemudian kita cari terlebih dahulu pada baris A-nya. Sama caranya dengan yang tadi, metode yang maksimum. Kita bagikan dengan ini, kemudian kita kunci. Lalu untuk yang kedua, rumusnya sama ya, kita kalikan yang ini, kemudian kita kalikan dengan kolom kunci di barisannya, kita kunci agar nanti bisa tinggal ditarik. Dan yang terakhir, dikalikan dengan, oh ini salah, ini dulu. Nah, baru dikalikan dengan 1. Oke, kita tarik. Ini kita buat fraction dulu agar tidak ada koma-komanya. Selanjutnya kita mencari CJ-nya. Sama caranya, ini kita kalikan antara kolom sini dan kolom sini. Kolom A dengan kolom CJ-nya. Ini 0, berarti ini sama, kita hitung manual saja. Berarti ini negatif 48. Kemudian yang berikutnya kita pakai itu. Kita coba. Ini berarti kan ini. Kita hitung di luarnya saja, di luar ininya. Berarti kan negatif 1/3M ditambah negatif 1/2/3M. 1 tambah 1, 2, berarti ini 3. Coba kita tuliskan di sini saja. Ya, 3 ya teman-teman. Berarti ini nanti min 3M min 16 ya. Karena 48 kita coba hitung. Oh, ini harus ada spasinya dulu. Nah, untuk memastikannya kita hitung menggunakan Excel lagi aja. Berarti ini kita kalikan dengan ini. Ya, betul ya. Berarti min M
min 16. Kemudian selanjutnya yang sebelah sini kita hitung pakai bantuan Excel lagi aja untuk mempercepat. Tambah ini min 1 per 2, berarti ini nanti min 1 per 2M empat 8 dikalikan min 8. Yang ini berarti M. Kemudian untuk yang ini nanti 8 plus 8. Yang ini coba kita hitung menggunakan Excel. Sama ya, 1,5. Ini negatif 1 per 2M plus 8. Nah, kita lebarkan. Kemudian untuk yang ke selanjutnya. Selanjutnya berarti ini M. Negatif M. Ini hampir sama tadi. Berarti ini positif yang ini nanti. Berarti 1, 2, min 8. Kemudian yang ini M. Dan yang terakhir min 20 berarti min 35. Min 240 ya. 5 kali 48. Ya, karena itu berarti negatif 240 benar. Oke. Selanjutnya kita tuliskan ulang nilai JJ-nya. Ada min 48. Kita kopikan saja agar lebih cepat. Kemudian kita hitung JJ min JJ-nya. Ini berarti 0. JJ min JJ. Yang ini berarti min 3M. Plus 4. Yang ini tinggal min 1 per 2M. Kemudian yang ini M ya. Ini tetap. Juga ini M. 0. Berarti ini, oh ini kurang M ini. Dua setengah. Oh, dikurang berarti tambah ya. 21 per 2. Min 8. Ini 0. Oh, 2M, ding. Ini 2M. Maaf. Ini 2M. Kemudian yang ini tetap.
Oke, kita lihat ternyata masih ada yang negatif, berarti ini belum optimal. Kita lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, karena pada baris JJ min JJ ini yang negatifnya paling besar adalah ini, berarti ini merupakan untuk kolom B merupakan kolom kuncinya. Kita kasih warna. Kemudian kita cari lagi indeksnya untuk menentukan mana baris kuncinya dengan ini. Dibagi dengan kolom kunci. Oke, kita tarik saja. Kita peroleh ini yang paling kecil ya, berarti baris A3. Kita kasih warna juga. Berarti 1/2/3 ini merupakan elemen kuncinya. Kemudian kita lanjut ke iterasi berikutnya. Kita copy saja. Kita buat hitam semua. Oke, karena tadi yang ini baris kuncinya adalah A3, kemudian kolom kuncinya B, berarti yang A3 ini kita rubah dengan variabel B. Kemudian sebelah kirinya atau JJ-nya kita rubah menjadi negatif 20. Oke, kita lanjut perhitungan berikutnya. Kita mulai dari baris B dulu. 0 dibagi dengan elemen kunci. Kita kunci dulu. Tarik. Oke, selanjutnya untuk yang A. 1 dikurangi dengan 0 kalikan kolom kuncinya 1/3 kita kunci juga. 1. Tarik. Yang terakhir ini 0 dikurangi 0 kalikan kita kunci. Oke, selanjutnya kita cari JJ-nya. JJ-nya sama seperti tadi, kita kalikan antara kolom variabel dengan kolom JJ-nya. Berarti ini yang pertama adalah 48, negatif 48, kemudian negatif 20, negatif 10, M, yang ini berarti negatif M plus 48/5. Tidak. Kita coba dulu pakai perhitungannya. 48 kalikan dengan 9/3/5. 9/3/5
Berarti ini negatif 4/5M. Kemudian coba kita hitung, untuk ini berarti ini kita kalikan dengan ini, ditambah min negatif 20 kalikan dengan min 3/5. 2/5. Dua 2/5. Kita lebarkan dulu ini karena tertutup nanti. Berarti ini min M. Kemudian yang ini hampir sama ya dengan yang S2. Berarti ini M. Kebalikan tandanya. 9 3/5. Untuk A3-nya sama juga dengan ini. Cuma berbeda tanda. Berarti 4/5 min 2/5. Kita lebarkan. Kita kopikan untuk JJ-nya karena masih tetap sama. Untuk JJ-nya berarti ini sudah 0, 0, negatif 2, M, ini tetap ini ya hasilnya. Berarti ini negatif 9 3/5. Kemudian yang ini 9/5 berarti. Oh iya, untuk yang ini tadi belum dicari. Berarti min 8M dikali 2 kemudian min 20 dikali min 276. Jadi ini sama ya untuk yang nilai yang bawahnya. Kita kopikan. Nah, kita lihat lagi ternyata di baris JJ min JJ-nya ini masih negatif, masih banyak yang negatif. Jadi kita lanjutkan untuk iterasi berikutnya. Kita lihat, oh ternyata ini yang paling besar adalah ini ya, karena ada min 4/5. Berarti ini kita ubah menjadi kolom
kunci. Kemudian untuk mencari indeksnya, kita bagikan. Kita pilih ini berarti yang paling kecil. Kita kasih warna, kita peroleh kolom elemen kuncinya. Kemudian kita lanjut ke iterasi ketiga. Kita copy, mempercepat. Kita hilangkan dulu untuk isinya. Kita rubah hitam semua, baru kita hilangkan. Nah, karena tadi baris kuncinya itu ada di baris ini, A1, berarti ini kita rubah A1-nya, kita rubah dengan S3. Kita rubah juga untuk ini menjadi negatif 0. Sama aja ya, negatif 0 dengan 0. Kemudian kita hitung lagi untuk yang ini, baris S3-nya, berarti S sama dengan 0 dibagi dengan S3. Kita kunci terlebih dahulu. Tinggal kita tarik. Selanjutnya, kita mencari yang baris A, baris variabel A tadi. Caranya sama dengan cara-cara sebelumnya. Ini kita kalikan dengan 1/5. Kita kunci 1/5-nya, tidak berubah. Tinggal kita tarik. Oke, selanjutnya 0 dikurangi dalam kurung 0 kalikan dengan negatif 3/5, kita kunci. Oke, sudah diperoleh. Selanjutnya, nah dikarenakan ini sudah tidak ada M, berarti kita bisa menghitung dengan rumus Excel. Sama tadi pada variabel A, B, C, dan seterusnya kita kalikan dengan YJ. 0, kita kalikan dengan 0, kita tambahkan. Kita 8, kita tambah. Nah, namun pada ini untuk YJ-nya kita kunci agar tidak berubah. Oke, kita enter. Tarik. Kemudian pada YJ-nya masih sama. Ini tadi harusnya 0 ya. Kita kurangkan. Sebentar ini, oh ya udah benar. Berarti ini
min 3 plus M kita kasih spasi dulu. Min 4 plus M min M ini tetap min 300. Nah, ternyata masih ada lagi yang masih negatif, berarti kita lanjut ke iterasi berikutnya. Kita cari indeksnya dulu. Oh, ini. Dikarenakan kan ini tadi nilai M adalah bilangan positif terbesar, sehingga kemungkinan untuk dia bernilai negatif itu kecil, sehingga kita pilih yang negatif 2-nya. Berarti ini kolom kuncinya. Kita warnai dulu, lalu kita cari indeksnya, dibagi dengan ini 0. Oke, berarti ini kita pilih. Kita kasih warna. Jadi ini merupakan elemen kunci. Kita lanjut ke iterasi keempat. Kita kopikan saja. Kita copy. Nah, kita kopikan tadi yang awalnya B, berarti kita rubah dengan C. Berarti kita rubah untuk koefisiennya tadi negatif 8. Oke, kita mulai dari sini. Caranya masih sama. Kita bagi dengan setengah. Kita kunci setengahnya. Dan kita tarik. Kemudian yang berikutnya, 1 kita kurangkan dengan hasil kali 0 dengan 0. Sama juga untuk yang ketiga. Kita cari CC-nya. Kunci tambah 1 kalikan dengan kita kunci lagi. Kita tekan. Kita kunci.
Oh, sebentar, sepertinya ada salah formula ini. Sudah benar. YC-nya kita kopikan saja. Kita kurangkan CJ min YJ. Oh ya, ini. Berarti ini M, ini kita secara manual saja, karena tidak bisa kalau menggunakan rumus Excel. Ini berarti min 8 plus M. Ini M. Nah, sebentar teman-teman, ini masih ini harusnya 9. Oh iya benar ding, 92 dikurangi 93. Nah oke, sudah benar ya teman-teman. Oke teman-teman, karena ini sudah tidak ada yang negatif, hanya ini negatif 18 M, tapi kita ingat bahwa M merupakan bilangan positif terbesar, jadi ini tetap nilainya positif ya, kemungkinan besarnya. Jadi kita anggap iterasi ini telah selesai, kita peroleh nilai optimumnya yaitu negatif 240. Nah kita ingat bahwa tadi kita kan menggunakan cara maksimum, Tmax sama dengan negatif Tmin, berarti itu kan Tmax-nya. Tmax sama dengan 240. Negatif 240. Kita tahu bahwa Tmax sama dengan Tmin. Berarti untuk Tminnya adalah 240 dengan nilai C sama dengan 30 dengan C sama dengan 30. Karena untuk ini tidak kita coba masukkan, ketika kita masukkan di rumusnya itu Tmin kan tadi ini di fungsi tujuannya 48A plus 20B plus 8C. Nah ini jika 8C-nya kita kalikan dengan 30, maka hasilnya 240. Berarti sudah benar ini dengan, oh berarti ini A, dengan A sama dengan 0, B sama dengan 0, dan C sama dengan 30. Jadi kita peroleh hasilnya sama ya, ini 240 ya teman-teman, untuk T minimumnya. Oke, itulah untuk yang permasalahan dual. Selanjutnya, kita buka tadi untuk persoalannya. Kita sudah temukan yaitu 240. Tentukan bentuk dual dan solusinya juga sama 240. Kemudian apakah permasalahan tersebut termasuk pada kasus kemerosotan? Jelaskan. Kita lihat pada perhitungan kita. Kita lihat ya teman-teman pada nilai NK-nya. Nah ini awalnya tuh negatif 110M. Kemudian
berubah menjadi negatif 30M min 240 dari negatif 8M, kemudian berubah menjadi negatif 8 min 276, kemudian negatif 330, dan terakhir negatif 240. Kita lihat semakin meningkat ya, dari yang awalnya negatif 110 M kan tadi bilangan positif, jadi ketika kita kalikan, kita ambil sembarang bilangan positif F ini, nanti hasilnya pasti negatifnya akan semakin besar. Kita lihat juga ini dari yang negatif 300 menjadi negatif 240, berarti meningkat ya untuk nilainya. Nah, karena meningkat artinya penyelesaian ini atau permasalahan ini tidak mengalami kemerosotan karena meningkat. Kita lihat juga untuk yang tadi di bagian ini. Pada bagian metode simplex yang maksimum tadi juga dari 0, yang indeksnya 0 menjadi 240, ini juga meningkat. Berarti memang tidak terjadi kemerosotan. Baik, untuk yang selanjutnya, kita akan mencari permasalahan yang berikutnya. Tadi kan untuk permasalahannya yaitu untuk apakah permasalahan tersebut termasuk pada kasus kemerosotan tadi sudah disebutkan. Nah, kemudian kita ke selanjutnya, yaitu ada tentukan PO apabila perusahaan tersebut hendak menggunakan mesin keempat dengan kapasitas 16 jam dan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi tiap merek sepatu A, B, C secara berurut adalah 3 jam, 1 jam, 1 jam. Nah, namun sebelumnya akan saya tambahkan lagi satu permasalahan, yaitu tentukan nilai kepekaan B1 dan kepekaan C1. Nah, kita akan mencari yang poin D terlebih dahulu. Nah, dari permasalahan poin D, ini artinya akan ada penambahan kendala baru, yaitu dengan penambahan dengan 3X plus Y plus Z kurang dari sama dengan 16. Kita buat terlebih dahulu di sini. Kita tuliskan kapasitasnya kan 16 jam, berarti kurang dari 16 jam. 3, 1, 1, berarti ini 3X. 1Y sama aja. Kurang dari sama dengan 16. Kita kopikan ini, kemudian kita pindah ke Excel. Oke, nggak apa-apa kayak gitu. Terus, kemudian ini kan sudah ada menjadi 4 kendala, yang awalnya tadi cuma ada 3 kendala, sekarang sudah menjadi 4 kendala. Kita kopikan tabel optimalnya, yaitu ini di tabel iterasi 1, jadi sudah optimal, jadi kita kopikan ini tabelnya. Kita hilangkan dulu ini warnanya. Sebentar, tidak tercopy ini sepertinya. Sudah sama ya? Ini saya hilangkan terlebih dahulu. Oke. Nah, karena ini tadi ada penambahan kendala yang keempat ini, 3 ekspresi preset kurang dari sama dengan 16, berarti ini kita tambahkan baris dan kolomnya. Tadi kan adanya cuma S1, S2, S3. Nah ini, tadi kan adanya S1, S2, S3. Berarti sekarang kita tambahkan S4. Ini kita copy lagi bentuk bakunya untuk lebih mempermudah.
Kita turunkan terlebih dulu. Biar tidak terlalu mepet. Oke. Nah, ini kan tadi sudah ada, berarti ini ditambah ada 0S4. Kemudian yang kedua juga, ini juga, S4, kemudian untuk kendala yang keempat, ini kita copy saja. 2 ya harusnya. Ini kita copy. Kita tuliskan di sini. Ini untuk kendala yang keempat tadi ada 3. Nah, ini S1-nya 0 dan S4-nya itu baru yang 1. Dan angkanya 16. Oke. Ini sama ya, X, Y, Z, S1, S2, S3, S4 harus lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, kita masukkan berarti ini VB-nya ketambahan ada S4. Kemudian di kolom ini juga kita insert. Kemudian ini juga kita insertkan. Kita pilih yang sini. Ini tadi ada S4. Kita masukkan untuk S4-nya berarti 0, 0, 0, 1. Dan untuk siang ini tadi ada 3, 1, 1, 0, 0, 0. Oke. Ini kita buat biar sama semua, kita tabel. Oke, selanjutnya ini 0. Nah, kita lihat di VB ini kan ada S1, S2, X, dan S4. Kita cek untuk X1 apakah sudah membentuk matriks identitas. Ini kita warnai. Kemudian S2. Kemudian di X. Dan ada S4. Nah, ternyata di X tidak membentuk matriks identitas ya, karena tadi ada ketambahan kendala. Kemudian kita harus merubahnya agar menjadi matriks identitas antara X, S1, S2, dan S4. Nah, caranya adalah dengan melakukan OBE. Kita lakukan OBE pada baris keempat. Jadi ini kita misalkan R1 atau baris pertama, R1, R2, kemudian ini kita misalkan R3, dan yang ini adalah R4. Nah, kita akan melakukan OBE, karena kan ini sudah 0, 0, 1. Nah, kita akan merubah ini menjadi 0 agar keempat matriks ini menjadi matriks identitas. Sehingga kita perlu melakukan OBE pada R4. OBE R4 itu 3 kali R4, maaf, R4 dikurangi 3 kali R3. Oke, langsung saja kita hitung. Ini kita kopikan lagi. Indeksnya tidak usah ya, teman-teman, karena tidak dipakai. Ini kita hilangkan.
Nah, ini kita lihat pada baris keempat ini, kita kurangkan 3, jadi dikurangi 3 kali 1. Kita enter. Nah, ini berlaku untuk semuanya, tinggal kita tarik agar berubah nilainya. Oke. Kemudian kita cek lagi di X1, S1, S2, dan S4. Nah, ternyata keempat kolom ini sudah membentuk matriks identitas ya, PB pada tabel ini sudah membentuk matriks identitas, artinya sudah memenuhi syaratnya. Kemudian kita coba hitung apakah akan ada perubahan di CJ-nya. Kita gunakan rumus seperti biasanya. Dikalikan dengan 0, dikalikan 0. Ini kita kunci, tambah 0 kalikan 0. Kita kunci lagi, tambah 1 kalikan 60, kita kunci. Dan yang terakhir, 0 kita kalikan dengan 0 lagi. Kita kunci juga. Dan tinggal kita tarik. Ternyata hasilnya tetap ya. Kemudian untuk yang ini kan masih sama, 60, 30, 20. Kita hitung yang ini. JJ min JJ. Dan ternyata hasilnya sama. Berarti ketika tadi mendapat penambahan kendala atau pada soal tadi menggunakan mesin keempat, tidak mengalami perubahan pada nilai optimum. Berarti mau ditambah ataupun tidak ditambah dengan kendala itu tidak mempengaruhi keuntungan maksimumnya, seperti itu. Jadi tetap sama ya teman-teman. Ini saya warnai warna lain, kuning. Oke. Nah, jadi sama baik sesudah diberi kendala maupun sebelum diberi penambahan kendala itu hasilnya sama. Oke, selanjutnya tadi untuk yang berikutnya saya share dulu. Nah, ini tentukan nilai kepekaan B1 dan kepekaan C1. Oke. Kepekaan B1 maaf. Ini kita langsung pakai Excel-nya aja. Berikutnya adalah menentukan kepekaan. Nilai kepekaan B1 dulu ya. Nah, untuk nilai B1 kita pakai tabel yang optimal juga. Ini kita copy. Di tabel optimal ini, nah ini kita akan mengganti untuk ini kendalanya saya copy lagi. Atau pakai yang ini ya. Sebentar, saya copy dari Word-nya tadi dulu aja. Nah, ini tadi kan fungsi awalnya atau model matematika awalnya itu
seperti ini. Nah, kita akan merubah untuk nilai pada ruas kanan, koefisien ruas kanannya kita rubah. Bisa diedit nggak sih? Yang awalnya 8x plus 6y plus z kurang dari sama dengan 48. Nah, kita misalkan dengan 48-nya itu dengan A. Jadi 8x plus 6y plus z kurang dari sama dengan, sebentar, untuk simbolnya, kurang dari sama dengan A. Nah, ini ya teman-teman, untuk yang lain masih sama. Jadi ini kita rubah menjadi seperti itu. Nah, ini kita rubah menjadi ini. Kemudian kita akan mencari nilai kepekaannya. Berapa sih nilai A tersebut gitu kan? Nah, kita lihat pada tabel optimumnya di VB ini ada S1, S2, X. Nah, kita misalkan dengan matriks B. Jadi ketiga VB ini kita misalkan dengan matriks B. Jadi ada S1, S2, S1, ada S2, dan ada X. Kita turunkan dulu lagi. Nah, tapi kita tidak mengambil dari yang optimumnya. Tidak mengambil dari kolom yang optimalnya, tapi dari permasalahan awal. Iterasi 0. Ini ada, kita copy. Dan untuk X-nya 842. 842. Nah, ini untuk matriks B-nya. Ini kita hilangkan dulu. Untuk matriks B-nya, kemudian kita akan mencari B inverse-nya. B inverse. Sebentar. Kita pakai yang pangkat. B inverse. Kita pindah di sini saja. Nah, untuk B inverse-nya, kita menggunakan rumus yang ada di Excel, term inverse. Nah, ini pertama kita blok, karena ini matriks 3x3, berarti kita juga ngeblok sininya 3x3. Dan sama dengan, kita klik min first, kita kopikan. Sebenarnya bisa dihitung secara manual, tapi akan memakan waktu yang lebih lama. Kemudian kita klikkan CTRL, Shift, dan Enter. Oke, kita peroleh matriks inverse-nya atau B inverse-nya. Kemudian selanjutnya kita mengalihkan B inverse dengan NK. Kita tulis dulu untuk B inverse-nya. Baleni. Setelah kita peroleh B inverse-nya, kemudian kita kalikan B inverse dengan NK. Kita copy. Oke, B inverse-nya kita masukkan. Ini kita tulis dulu, B inverse kali dengan NK. Ini kita kalikan. Dengan ini, tadi kan ini sudah berubah menjadi A. Ini A 20 dan 8. A 28. Nah, ini syaratnya harus lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan
lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita hitung terlebih dahulu. Yang pertama, ini ada 1 kalikan A ditambah 0 kalikan 20 tambah negatif 4 kali 8. Hasilnya itu A min 32. Nah, karena syaratnya tadi lebih dari 0, kita tuliskan. Lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0, sehingga diperoleh A berarti harus lebih dari sama dengan 32. Kita kopikan lagi. Ini nilainya kita ganti pindah di sana saja. Berarti diperoleh 32. Jadi diperoleh sedangkan untuk yang lain ketika kita kalikan ini misalnya 0 kalikan A adalah 0, 1 kalikan 20 negatif 2 dikalikan dengan 8 sama dengan 16, tapi ini tidak ada nilai A-nya, jadi tidak kita cari ya teman-teman. Jadi diperoleh nilai kepekaan B1 sebagai berikut. Berarti ini harus lebih dari sama dengan B1 harus lebih dari sama dengan 32. Lebih dari sama dengan 32. Nah, oke, untuk selanjutnya sudah diperoleh ini. Selanjutnya sebentar saya bacakan lagi. Kepekaan C1. Oke, untuk kepekaan C1, nah kita kopikan dulu untuk tadi. Ini ya, yang awalnya itu, kalau tadi untuk yang B1 itu kan kita perubahan di koefisien ruas kanan pada kendala. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai kepekaannya jika pada fungsi tujuannya, koefisien fungsi tujuannya kita rubah. Nah, ini kan awalnya 60X. Nah, akan kita rubah menjadi, misalkan C ya, CX plus 30Y plus 20Z. Kita pakai menggunakan tabel yang optimal lagi. Ini kita kopikan saja karena sama. Ini kita pindahkan ke sini saja. Oke. Nah, ini kan kita rubah yang awalnya 60 menjadi C. Jadi kita ini hilang ini menjadi C. Kemudian ini juga berubah menjadi, oh maaf, ini yang bawahnya, ini C. Nah, kita hitung untuk nilai JJ-nya, ini kan awalnya tadi 60 ya, berarti ini berubah menjadi C. Kemudian ini menjadi setengah C. Ini juga setengah C. Ini 0 tetap 0, dan ini juga setengah C. Ini menjadi 4C. JJ-nya masih sama, berarti ini 0. Ini berarti menjadi setengah C min 30. Yang ini setengah C min 20.
00, ini setengah C, ini menjadi 4C. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai C-nya. Ini dari yang pertama ini ya. Kita kopikan. Padahal syaratnya itu harus lebih dari sama dengan 0. Kita pakai tadi lambang yang tadi saja. Kita copy. Nah, ini harus lebih dari 0. Berarti kita peroleh setengah C. Pakai tanda gini sajalah untuk lebih mempermudah. Lebih dari sama dengan 30. Sehingga diperoleh setengah C lebih dari sama dengan 60. C lebih dari sama dengan 60. Kemudian untuk yang berikutnya, ini kita kopikan. Ini harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita peroleh berarti setengah C lebih dari sama dengan 20. Kita peroleh nilai C lebih dari sama dengan 40. Kemudian untuk yang ketiga ada ini setengah C lebih dari sama dengan 0, maka C harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang terakhir ada 4C lebih dari sama dengan 0, maka C juga lebih dari sama dengan 0. Dari sama dengan 0. Nah, sudah kita peroleh 4 ini. Berarti kita peroleh bahwa nilai kepekaan C itu lebih dari 60 ya teman-teman. Lebih dari sama dengan 60. Jadi nilai kepekaan C adalah C lebih dari sama dengan 60. Karena kan C lebih dari sama dengan 40. C ini kan juga yang paling tinggi 60 ya. Jadi kita pilih yang itu. Oke. Itulah tadi tentang penyelesaian pada permasalahan program linier. Tadi dari awalnya ada yang metode simplex maksimum, kemudian kita rubah menjadi dual karena tadi di primalnya itu maksimum, maka kalau di primalnya maksimum, maka di dualnya menjadi minimum. Kemudian tadi tidak mengalami kemerosotan karena pada nilai NK-nya itu meningkat dan tidak ada yang menurun. Kemudian ada penambahan kendala. Tadi penambahan kendala tidak mempengaruhi nilai optimal. Kemudian untuk nilai kepekaan tadi juga sudah ada. Untuk nilai kepekaan I1-nya lebih dari sama dengan 32, dan untuk C-nya itu lebih dari sama dengan 60. Jadi video tadi merupakan penyelesaian program linier menggunakan beberapa metode ya teman-teman. Ada menggunakan metode simplex, ada yang maksimum, kemudian ada tentang dualitas, yaitu yang awalnya primalnya berbentuk maksimasi, kemudian dirubah menjadi minimum, seperti itu. Nah, kemudian juga ada tadi pada sensitivitas, yaitu ada penambahan kendala yang pada soal tadi tidak menyebabkan nilai optimum, kemudian juga ada perubahan ruas kanan pada koefisien, kemudian juga ada perubahan pada fungsi tujuan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dapat saya jelaskan. Saya memohon maaf apabila dalam penjelasan tadi banyak kesalahan, banyak tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.